Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di my YouTube channel, yaitu khususnya di audiobook. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Arah Musim. Karena sebelumnya kita membahas novel romance yaitu Habibi Ya Nur Ulain, dan sekarang kita bahas sebuah buku yang dikarang oleh Kurniawan Gunadi yang berjudul Arah Musim. Novel Arah Musim ini dicetak pada bulan Oktober 2019 dengan penyunting Nunung Wiyati, rancang sampul Bella Ansori, ilustrasi isi Desi Ermania, diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel ini berjumlah 188 halaman. Baiklah, kita masuk kepada Arah Musim 1. Di sini terdapat quotes: berharga atau tidaknya sesuatu tidak tergantung pada sulit tidaknya sesuatu itu berhasil kita raih. Tidak juga bergantung pada apa kata orang lain tentang hal itu. Arah Musim 1. Sore ini gerimis mengantar perjalananku dengan Mama ke pemakaman. Cahaya matahari masih mampu mengintip dari balik barisan mendung yang berarak-arak. Mobil kami menembus padatnya jalan kota Yogyakarta. Aku senang menghabiskan waktu sore dengan Mama, terlebih waktu-waktu khusus ke pemakaman seperti ini. Biasanya sebulan sekali kami berziarah ke pemakaman. Kami hanya berdua, dan kami menikmati momen seperti ini. Saling diam, tapi saling memahami. Aku memperhatikan awan yang mulai bercerai-berai. Cahaya matahari sore semakin kuat menerobos celah-celah awan tersebut dan menghapus gerimis sisa hujan sesiang tadi. Aku segera mematikan AC mobil dan membuka jendela sedikit. Aroma udara selepas hujan lebat yang begitu menenangkan menyelinap masuk. Aku memperhatikan orang-orang yang riuh berlalu lalang. Pesepeda motor kembali memadati jalanan setelah hujan reda. Nadi jalanan kembali berdetak. Suara riuh sepeda motor kembali memenuhi udara, campur dengan klakson dan suara manusia. Aku menghirup udara segar yang menyenangkan. Mama berkutat dengan setirnya. Aku berkutat dengan lamunanku. Setiap kali berziarah ke pemakaman, aku selalu terharu sekaligus kagum melihat Mama. Momen seperti inilah yang selalu aku rindukan setiap bulan. Ada begitu banyak kisah yang ingin aku ceritakan tentang Mama. Perempuan yang diciptakan Tuhan dengan hati yang entah terbuat dari apa. Hati yang tidak mampu aku jelaskan dengan kata-kata. Ada haru yang menguap begitu cepat menjadi hujan di pelupuk mata setiap kali melihat Mama akhir-akhir ini. Mama yang tetap sigap bangun paling pagi dan memasak untukku, meski aku sudah berkali-kali meminta Mama untuk istirahat. Dan hal itu selalu berakhir kami masak bersama setiap pagi sarapan untuk kami berdua, menikmatinya berdua sambil berbicara tentang apa saja, apapun yang bisa kami bicarakan. Kadang terselip tentang kerinduan kami kepada Lintang, adikku yang jarang pulang, dan rindu kepada ayah yang tak mungkin pulang. Kami hanya tinggal berdua di rumah ini, selepas ayah meninggal setahun yang lalu, dan selepas Lintang merantau ke Bandung. Rumah kami semakin sepi, tapi tetap membahagiakan. Tidak ada rasa sedih yang kami izinkan mengendap masuk. Apalagi setelah aku dibolehkan menjadi garasi rumah sebagai ruang kelas untuk anak-anak. Aku membuat kelas dongeng bersama teman-teman di kampus. Garasi rumahku adalah markas kami. Mama tidak pernah melarangku untuk aktif di kegiatan apapun, tentu dengan catatan selama itu baik. Mamaku adalah idola teman-temanku, karena Mama memang sangat mudah bergaul dan sangat mengerti anak muda. Itu membuat teman-temanku iri kepadaku. Mama pun sering jadi tempat curhat teman-temanku selepas kami selesai kelas dongeng, sembari ditemani teh hangat dan camilan singkong goreng. Garasi rumah kami menjadi tempat konsultasi remaja tanggung, dari masalah cinta monyet sampai kehidupan remaja, tentang karir, bahkan tentang keluarga. Aku melemparkan pandangan ke arah jalanan yang semakin riuh. Hujan telah sempurna berhenti menyisakan jalanan yang basah, memantulkan cahaya matahari dan bayangan gedung. Sebuah pemandangan yang sering dilewatkan oleh siapapun di jalan raya. Aku menghirup dalam-dalam udara kota ini, menyaksikan kota ini tumbuh seiring bertumbuhnya diriku. Kota yang sempat ingin ku tinggal pergi.
Aku semakin bersyukur saat aku harus tetap tinggal di kota ini selepas lulus SMA. Keinginanku untuk merantau ke ibu kota menguap setelah berkali-kali gagal ujian masuk universitas beberapa tahun yang lalu. Akhirnya, aku memutuskan untuk mendaftar di UGM saat gelombang terakhir. Sepertinya memang takdirnya begitu. Aku masuk pada pilihan pertamaku, psikologi. Pada akhirnya, aku memilih berdamai dengan cita-citaku sebelumnya dan membuat cita-cita baru. Aku mulai melupakan tentang merantau, bagaimana rasanya ngekos, jauh dari orang tua dan sebagainya. Dan aku bersyukur ternyata ini adalah syarat Tuhan untukku, menemani hari-hari terakhir ayah sebelum meninggal. Juga menemani mama, malaikatku. Mama masih fokus dengan setirnya. Tujuan kami sudah dekat, sebuah komplek pemakaman keluarga yang cukup jauh di luar Jalan Lingkar Yogyakarta. Pemakaman yang terletak di sebuah desa di wilayah utara Yogyakarta, desa tempat ibu berasal. Pemakaman yang sudah disiapkan sejak zaman kakek dan nenek. Dulu aku sempat bertanya ke mama, apakah kalau aku meninggal nanti harus dimakamkan di sini juga? Padahal, mungkin saat itu aku sudah berkeluarga dan ikut suamiku dimanapun dia tinggal. Mama menjawab, tidak harus. Aku lega mendengarnya. Sebenarnya, tidak penting apakah kita dimakamkan secara berdekatan atau tidak, karena tidak ada artinya dikumpulkan dalam satu komplek pemakaman. Kalau di akhirat, kita bercerai-berai. Lebih baik, bukankah kita berjuang untuk bisa berkumpul kembali sebagai keluarga yang utuh di surga nanti? Kata mama. Kami sampai di tujuan. Mobil kami merapat ke sisi jalan, mencari tempat untuk memarkir mobil. Matahari sore mungkin akan hilang dalam 1 jam ke depan. Suasana hening, jauh dari keramaian. Langit mulai berubah dari biru menjadi jingga, dan hatiku pun mulai berubah dari riang menjadi haru. Perasaan itu dimulai lagi. Bunganya jangan lupa ya nak, mama mengingatkanku. Iya ma. Aku menjawabnya sambil bergegas mengambil bunga di tempat duduk belakang. Bunga mawar tabur yang sengaja kami bawa dari rumah. Kami melangkah ke pemakaman. Pak Rozak, penjaga makam, sedang sibuk memangkas pagar tanaman. Kompleks pemakaman keluarga ini tidak dipagari dengan tembok, tapi pagar tanaman. Pak Rozak menyadari kehadiran kami sejak kami memarkir mobil dan memilih tetap melanjutkan pekerjaannya sebelum gelap. Assalamualaikum Pak Rozak. Waalaikumsalam Bu. Wah, ada Mbak Wulan juga. Pak Rozak menyapa dari kejauhan. Aku tersenyum membalas sapaan beliau. Mama memberi tanda bahwa kami akan berziarah. Pak Rozak juga membalas dengan anggukan dan meneruskan pekerjaannya. Aku mengikuti Mama dari belakang. Kerudungnya diterpa angin dengan lembut, seperti alunan ombak yang menenangkan. Pemakaman ini selalu mengundang tanya dan menumbuhkan kecintaanku, sekaligus membuatku terharu. Sebuah perasaan aneh yang tumbuh sejak aku tahu semua cerita dalam perjalanan hidupku. Cerita yang tumbuh dari kebaikan-kebaikan yang istimewa. Bersiap. Diri ini disiapkan olehnya untuk menemui kebahagiaan dan kesedihan. Namun kita merasa tidak siap terhadap kesedihan. Kesedihan saat orang tua meninggal dunia, saat keadaan ekonomi tidak cukup baik, saat keamanan terganggu, saat perasaan berkecamuk, saat resah akan masa depan, saat niat-niat baik kita berhenti di tengah jalan sebab penolakan. Suatu hari kita akan mengalaminya, entah kapan, entah di mana, entah oleh siapa. Saat niat baik dipatahkan karena kita tidak memenuhi ekspektasi orang lain, saat apa yang kita kerjakan tidak mendapatkan perhatian dari orang lain, saat kita dinilai secara lahir dari apa yang tampak, saat masa lalu kita diungkit dan menjadi bahan olok-olokan orang lain, saat orang lain tidak mampu menerima keberadaan kita dalam hidupnya, dan saat-saat yang menyedihkan lainnya yang akan kita temui. Menyesalinya. Seberapa banyak keinginanmu untuk mengulang waktu agar kamu bisa mengambil keputusan yang berbeda, memilih pilihan yang lain, menunda sesuatu atau mempercepat sesuatu? Seberapa banyak keinginanmu untuk mengubah jalan hidupmu saat ini? Meski kamu sadar bahwa itu tak mungkin terjadi, mengulang waktu adalah fiksi belaka. Bukankah itu tanda penyesalan? Tanda bahwa kamu belum bisa menangkap pembelajaran berharga. Tanda bahwa ternyata kamu mengulang-ulang kesalahan serupa sehingga kamu ingin mengubah banyak keputusan dan pilihan yang pernah kamu ambil pada masa lalu. Pelukan. Kamu tak pernah dipeluk? Tak pernah. Aku tak tahu bagaimana rasanya. Kalaupun pernah, mungkin aku sudah lupa kapan kali terakhir dipeluk. Aku juga sudah lupa bagaimana rasanya.
Kalimat itu datar sekali, sama sekali tak bisa dirasakan. Kita masih bisa mengenali seseorang itu sedang bahagia, marah, bersedih, bersemangat, atau murung. Namun kalimatnya sama sekali tak bisa dirasakan. Selama ini pun demikian, aku tak pernah bisa menebak bagaimana rasanya. Terlihat ekspresif tapi kosong. Aku tak bisa merasakan emosi apapun dalam dirinya. Seperti jiwa-jiwa yang sudah tak memiliki alasan kuat mengapa harus menjalani hidup, selain menjalaninya sebagai sebuah rutinitas dan tak ada alasan yang membenarkan tindakan mengakhiri hidup, bagaimanapun caranya. Aku juga tak pernah menyangka bila ada seseorang yang tak pernah dipeluk sama sekali dalam hidupnya, seperti yang aku dapatkan dari ibu, kakak, atau teman-temanku. Ada emosi yang meluap sekaligus ada tempatnya menampung. Ada perasaan yang terhubung. Namun, orang ini tak pernah merasakan itu sama sekali. Bahkan dari orang tua? Ya, bahkan aku tak merasakan percakapan ini sebagai sebuah percakapan sedih. Tak ada emosi sama sekali di dalam dirinya. Tatapnya tak berubah. Air mukanya pun sama. Bahkan sejak tadi aku merasa harus menahan air mata. Aku tak bisa membayangkan sebenarnya betapa banyak hal yang ingin diungkapkan, tapi tak bisa sama sekali. Betapa banyak emosi yang terpendam dan tak bisa keluar sama sekali. Betapa ia mungkin tak mengenali perasaannya sendiri. Semuanya tertahan. Pasti sepi sekali ya rasanya, ujarku. Sebuah keluarga. Kadang aku berharap bisa lahir dari keluarga yang kisahnya tak serumit ini. Bukan aku bermaksud untuk bersedih, hanya saja melihat bagaimana teman-temanku yang keluarganya normal dan utuh, terbesit sedikit rasa iri. Apakah perasaan seperti ini hanya aku yang memilikinya? Aku tak pernah melihat ibuku sendiri kecuali dari fotonya. Aku membayangkan bagaimana seandainya dia masih ada. Aku pernah mengutarakan semua angan-angan ini ke salah satu temanku. Pada akhirnya, orang yang keluarganya kamu lihat utuh pun punya masalah. Seperti teman-teman kita yang dipaksa-paksa orang tuanya untuk mengikuti kehendaknya, sementara kita dibiarkan membuat pilihan sendiri. Oh, gitu ya, ujarku. Dan banyak hal lain yang tak bisa kita lihat. Aku hanya masih membayangkan apa yang akan ibuku katakan bila mengetahui anganku. Apakah dia menyesal karena melahirkanku? Aku tahu, berandai tak akan pernah mengantarkanku barang sejengkal pun ke tujuan yang ayah rasakan sewaktu ibu tiada. Aku duduk di dekatmu. Sayangnya, batas ruang dan waktu telah membuat jarak yang begitu jauh. Bunga yang kubawa lepas dari genggaman. Aku ingin menghamburkan tangis yang tertahan hingga membuat dada ini begitu sesak. Aku sadar kamu telah pergi sebelum aku sempat mengucapkan banyak kata cinta untukmu. Bahkan hadiah-hadiah yang telah kusimpan, rencana-rencana yang pernah kita bicarakan kini telah kehilangan tujuan. Aku tak sanggup membendung kesedihanku. Aku menangis terseduh mengingat semua kebaikanmu. Mengingat bagaimana dulu aku memperjuangkanmu. Mengingat bagaimana dulu kita malu-malu saat kali pertama bertemu. Bahkan aku ingat rasa masakanmu kali pertama. Perasaan ini begitu berat, tapi aku tak ingin memberatkan langkahmu di sana. Aku ridha kepadamu. Semoga ridha ini meringankan perjalananmu. Setelah ini, aku akan bekerja keras mewujudkan rasa cintamu kepada anak kita. Aku mungkin tidak sepandai dirimu dalam berwelas asih. Semoga anak kita bisa mengenalmu melalui rasa cinta yang akan kuwujudkan kepadanya. Penerimaan. Tidak semua hal dari dirimu bisa diterima orang lain. Barangkali dari cara berpikirmu, cara berpakaianmu, bagaimana kamu mengaji, asal-usulmu, usiamu, pekerjaanmu yang tak biasa, dan hal-hal tak disangka lainnya. Dan kamu tak perlu memaksanya untuk menerimamu, sebab penerimaan adalah bentuk kepercayaan pertama yang harus kamu dapatkan. Kadang sebagai manusia, aku pun berpikir bagaimana mungkin kita berani mengukur nilai-nilai seorang yang tidak kita kenal dengan baik, kemudian menjadi dasar kita bisa menerimanya atau tidak. Nyatanya aku kesulitan. Penerimaan itu adalah sebuah ruang di dalam diri yang begitu sunyi. Bahkan, kadang kita sendiri tidak tahu mengapa diri kita bisa menerima seseorang yang menurut orang lain begitu hancur. Tapi kita merasakan tidak masalah. Kadang, aku pun kesulitan membedakan apakah ini benar penerimaan yang kuberikan atau ketidakpekaanku mengenali keburukan. Sampai pada suatu hari,
aku tak mendapatkan penerimaan. Dan aku pun tak mendapatkan pengetahuan tentang bagian mana dalam diriku yang tak bisa mereka terima. Sampai di sini, aku tahu bahwa penerimaan itu adalah anugerah. Perasaan kita untuk bisa menerima orang lain pun anugerah. Terima kasih udah menerima aku yang berantakan seperti ini. Dini hari. Kesunyian selalu berhasil membuat diri ini merenungkan banyak hal, memikirkan kembali tentang hidup, ambisi, cita-cita, dan persoalan lainnya yang membuat diri ini tertegun. Sebab, ternyata begitu banyak yang dikejar dan hampir semua yang dikejar adalah urusan dunia. Sementara itu, hidup yang tidak lama adalah keniscayaan. Sekuat apapun kita menguasakan umur panjang, tidak akan pernah lebih dari 200 tahun. Bahkan, jarang mencapai setengahnya. Kini, di dunia, kita disajikan pada pilihan-pilihan yang menarik hati, termasuk pilihan untuk berbuat baik. Sekian banyak ladang amal tersaji di depan mata kita. Sebanyak itu pula kita sering mengabaikannya, biarkannya lewat begitu saja. Lalu diri ini merenung, jika berbuat baik saja belum tentu mendapat pahala. Sebagaimana salat kita selama ini belum tentu diterima, sebab oleh niat atau hal-hal yang membuatnya menjadi sia-sia. Sementara setiap perbuatan buruk pasti dicatat. Bagaimana mungkin diri ini masih bisa berleha-leha tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan apapun? Diri ini tentu saja masih salah di sana-sini. Namun, itu bukan alasan untuk tidak melakukan suatu kebaikan. Salat yang belum kusuk, bacaan Al-Quran yang masih salah di sana-sini, belum paham tajwidnya, ilmu agama yang masih terbatas, dan semua keterbatasan lainnya. Semua itu tidaklah tepat untuk menjadi alasan diri ini tidak berbuat baik. Diri ini menginsafi bahwa sebagian besar waktu sia-sia. Sebagian besar kesempatan hilang karena terlalu banyak berpikir, juga terlalu lama mengambil keputusan. Diri ini menginsafi masih sering mengukur-ngukur kebaikan manusia, hanya melihatnya dari satu sisi tanpa bersedia membuka diskusi, bertanya mengapa, bagaimana, dan pertanyaan lainnya yang membuat diri ini sadar bahwa diri ini juga masih manusia yang penuh kesalahan. Tentang hidup kita sendiri. Hidup. Bagiku, ia tidak seperti air yang mengalir. Ia adalah air di lautan yang hendak menuju puncak pegunungan tertinggi. Sulit tentu saja jika ia berusaha mendaki melalui sungai, sebab hukum alamnya tidak demikian. Oleh sebab itu, ia membiarkan dirinya menguap berada di awan-awan, berpasrah kemanapun dibawa pergi. Pada akhirnya, ia belum tentu jatuh di puncak gunung seperti yang ia inginkan. Barangkali jatuh di persawahan. Satu hal dalam hidup ini yang selalu sulit kita tahu adalah kita diciptakan dengan peran. Kita ditempatkan di tempat terbaik sesuai potensi yang kita miliki. Jika sekarang kita kebingungan mau jadi apa, mau bagaimana, apa yang harus kita lakukan, coba amati hidupmu sebelum ini. Jalananmu yang mengantarkanmu sampai pada titik ini. Hidup. Ada orang-orang yang ingin diperjuangkan, berharap bahwa ia berarti, sehingga ada orang yang bersedia melakukan apapun untuknya. Namun, ia tidak menjadi berarti untuk dirinya sendiri. Berkata bahwa ia pun berjuang, padahal ia diam di tempat, membiarkan orang lain bersusah payah melakukan sesuatu untuknya. Ada yang keliru dalam memaknai hidup, memaknai perjuangan, memaknai pengorbanan. Hidup bukanlah tentang mendengarkan orang lain sebanyak-banyaknya. Keputusan-keputusan bukan diambil dari apa kata orang. Kamu menikah bukan karena kata orang. Kamu berkarir bukan karena kata orang. Kamu melakukan kebaikan bukan kata orang. Hidup ini sudah bising oleh riuh rendah suara-suara sumbang di balik bayang-bayang. Mendikte hidupmu seolah-olah itu adalah yang terbaik untukmu. Padahal mereka tidak pernah menjadi dirimu, apalagi menjalaninya. Keputusan hidup kita bukan untuk menyenangkan semua orang, melainkan mencapai titik tertingginya, yaitu keridaan Tuhan. Hidup, ia tidak seperti cermin yang menunjukkan hampir keseluruhan apa yang diterimanya tanpa rahasia. Hidup itu menyembunyikan rahasia-rahasia, sebagaimana setiap manusia menyembunyikan rahasia-rahasianya. Hidup melipat banyak misteri, kita harus membukanya satu persatu. Kemudian, bagian yang tak kalah penting adalah kita bersiap untuk menerima kenyataan yang kita dapati dari setiap rahasia yang tersingkap. Hidup itu seperti apa bagimu?
Serumit itukah? Atau sesederhana kamu bisa memahaminya? Merenungi. Saat kita bertanya-tanya tentang apa sebenarnya keinginan orang tua terhadap kita, keinginan mereka, harapan-harapannya, kita tidak tahu apa maunya ibu. Kita tidak juga tahu apa sebenarnya maunya ayah. Barangkali sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang tidak mengerti apa maunya kita, karena kita tidak pernah bercerita kepada mereka. Kita tidak pernah menunjukkan minat kita pada sesuatu dan mengutarakannya. Mereka tidak pernah kita ajak berdiskusi tentang masalah-masalah yang kita hadapi, tak terkecuali mengajak mereka saat kita bahagia. Mereka yang tidak memahami apa maunya kita karena kita tidak pernah melibatkannya, selain hanya pada urusan biaya hidup, biaya sekolah, dan segala keperluan kita yang lain. Hingga tiba saat usia kita beranjak dewasa, beranjak cukup matang dalam takaran mereka. Mereka masih belum menemukan titik terang apa maunya kita, hingga mereka memutuskan turun tangan, berusaha mengarahkan, berusaha peduli, sesuatu yang barangkali kita tidak sukai keterlibatannya. Namun, semata-mata mereka ingin sekali melihat anak yang dicintainya itu bahagia. Sudahkah kita berhasil membuat mereka bahagia? Sementara itu, mereka berusaha melakukannya setiap waktu untuk kita. Isyarat. Kalau masih ada kekhawatiran, tandanya kamu masih memiliki jalan lain. Hanya saja kamu belum melihatnya. Kamu belum menemukan yang kamu cari. Bisa jadi karena memang belum waktunya, atau memang kamu belum cukup layak untuk menerimanya saat ini. Yakinkan dia bahwa kamu layak. Tunjukkan kepada orang-orang terdekatmu bahwa kamu sudah cukup bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, menentukan pilihan. Cara melengkapi rumah. Rumah ini akan menjadi lengkap jika ada seseorang yang sibuk memainkan alat masak di dapurnya. Ada sajadah tergelar depan dan belakang di ruang musala kecil. Akan lebih lengkap lagi jika ada sepasang cangkir teh pagi hari di meja makan atau ruang tamu. Ada satu selimut untuk 2 orang di kamar tidur. Lebih terasa lengkap ketika ada sebuah halaman dengan anak-anak berlarian di atasnya. Ada buku berbaris di ruang baca, sepasang kursi bercengkerama, dan berpasang pensil warna berserakan di lantai. Jika rumah ini ada harapan di sana. Lantas, suatu saat ketika mereka telah meninggal, rumah ini akan tetap dirindukan anak-anaknya karena kenangannya. Harus kuat. Kamu harus kuat, sebab perjalanan di depan butuh kekuatanmu untuk bisa mengendalikan diri. Bukan karena kamu harus bertarung secara fisik dengan orang lain, melainkan karena kamu harus melawan egomu, ambisimu, dan dirimu sendiri. Memang, dalam kehidupan, kamu akan menghadapi manusia, menghadapi tekanan hidup dari lingkungan. Namun, semua itu tidak ada apa-apanya jika kamu tidak bisa mengalahkan pikiranmu sendiri. Pikiran yang liar, menyerap semua caci maki, menyerap segala bentuk iri dengki, menyerap ketakutan dan kekhawatiran. Semua hal yang kamu takutkan itu hidup dalam pikiranmu. Takut rahasiamu terbongkar, takut masa lalumu terkuak, takut pada penolakan, takut pada pertentangan, khawatir pada masa depan, khawatir pada kemiskinan, dan semua hal yang memenuhi pikiranmu. Itulah mengapa kamu harus kuat untuk melawan pikiranmu sendiri. Tidak ada yang bilang itu adalah hal yang mudah, tapi juga belum ada yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Kalau kamu bisa membuat banyak memungkinkan dalam pikiranmu, kenapa kamu tidak mewujudkannya salah satu kemungkinan itu? Terima kasih kepada teman-teman semua sudah mendengarkan audiobook ini tentang arah musim yang mengajarkan kita bagaimana caranya bersiap, sebuah penerimaan tentang seseorang yang sedang merindukan pelukan, menjadi kuat, dan tentang hidup. Semoga dengan adanya pembahasan audiobook tentang arah musim ini sangat bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam mencari referensi buku yang kalian suka. Dan ini merupakan bagian dari arah musim 1. Masih ada episode lainnya atau sambungan dari buku ini, yaitu ada arah musim 2 dan sebagainya. Dan sekian dulu pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.